Selanjutnya untuk teorema 9.9 yaitu jika RS sama dengan 1 maka DB per S bundaran DAR itu sama dengan S PQ dengan PQ-nya ini sejajar dengan AB. Nah, akan dibuktikan ini secara aljabar untuk RS sama dengan 1 maka DB S bundaran DAR itu sama dengan SPQ dengan PQ sejajar AB. Nah, ini kita mengambil sembarang titik A di AB, B, PQ, dan PQ, PXY. Nah, secara aljabarnya itu kan P aksen, X aksen, Y aksen yang memenuhi seperti sebelumnya. Yang teorema 9.7 tadi yaitu Rx plus 1 min R A ini untuk X-nya dan Y-nya itu RY plus 1 min R B. Nah, selanjutnya untuk P double aksennya itu sama dengan ini merupakan dilatasi dari B yaitu P aksen di atas ini, P aksennya ini yaitu untuk X-nya yaitu S Rx plus 1 min RA plus 1 min SP. Untuk Y-nya S RY plus 1 min RB plus 1 min SQ. Ini didapat SRX plus AS plus AE min ARS plus P min PS. Ini untuk X-nya. Lalu untuk Y-nya RSY plus SB min RSB plus Q min QS. Ini untuk Y-nya. Lalu untuk RS sama dengan 1 diperoleh P double aksennya itu X plus AS min A plus P min PS. Lalu yang selanjutnya Y plus SB min B plus Q min QS. Nah, ini kita misalkan P double aksen itu X double aksen, Y double aksen. Maka untuk X double aksen, Y double aksennya itu X plus S min 1, A min P. Dan untuk Y double aksennya itu Y plus S min 1, B min Q. Nah, di sini terbukti bahwa XY plus S min 1, A min P, B min Q sama dengan SPQ. Nah, dengan PQ-nya, dengan garis PQ-nya itu sama dengan S min 1, lalu BA-nya itu sama dengan 1 min S, mak 1 min S AB. Jadi, PQ sejajar dari AB. Teorema 9.10. Teorema 9.10 ini jadi untuk sekarang dilatasi dengan pusat A skala K, inversnya adalah D inverse dengan pusat A skala K sama dengan dilatasi dengan pusat A dengan skala 1 per K. Nah, maksud dari teorema ini adalah inverse dari dilatasi dengan pusat A dan faktor skala K itu adalah dilatasi dengan pusat yang sama terhadap titik pusat A, namun faktor skalanya itu dibalik menjadi 1 per K. Nah, untuk visualisasi gambarnya itu, misal kita ambil kedalah titik P pada bidang P. Nah, P di sini. Nah, kemudian kita komposisi, dilatasi, kemudian kita komposisikan dilatasi terhadap titik pusat P ini. Titik P didilatasikan dengan skala K. Nah, untuk ilustrasi gambarnya itu, misal kita punya titik pusat A dan titik P. Misal ini pusat A dan ini titik P. Nah, titik P ini kita dilatasikan dengan titik pusat A, maka akan menghasilkan P aksen. Di sini P aksen. P aksen di sini. Nah, misalkan ini kan titik P dilatasikan terhadap pusat A, misal dengan K sama dengan 2. Jadi, panjang
Jadi titik P aksen itu berada pada 2 kali lipatnya titik P. Jadi misal P di sini, P aksennya itu di sini. Misal ini 2 kali lipat ya kan salah. Nah, ini AP kemudian P aksen. Ini AP aksen. Nah, kemudian dari posisi P aksen ini, kan ini inverse ya. Jadi kita inverse kan. Nah, P aksen itu kita akan kembalikan ke P ini. Nah, P aksen dikembalikan ke P ini, maka kita menggunakan skala kebalikannya. Tadi kan kita menggunakan K sama dengan 2. Jadi, untuk mengembalikan P aksen ini ke titik P ini, maka kita kalikan dengan K sama dengan setengah. Ini kan. Kita kan mau titik ini. Tadi kan K sama dengan 2. Ini 1 per K. Jadi 1 per 2. Karena nah, ketika di P aksen ini didilatasikan dengan pusat A dengan skala setengah, maka P aksen ini berjarak setengah dari A. Jadi A, A di sini, P di sini, dan P aksen juga di sini. P itu sama dengan P aksen. Nah, dari sini kan P aksen ini kembali lagi ke P. Nah, misal ya kayak kita zoom foto gitu ya. Itu kan kita kalau zoom itu kan kayak diklik 2 kali. Diklik sebanyak 2 kali lipat. Nah, untuk mengembalikannya ke ukuran semula itu kan kita harus memutar zoomnya ke arah sebaliknya sebesar setengah kali. Nah, untuk pembuktiannya, ini kita ambil barang titik P, elemen yang tadi. Kemudian kita dilatasikan terhadap titik pusat A, ini. Dari teorema ini itu kan mengarah ke komposisi dilatasi dengan pusat yang sama, tapi dengan skala yang berbeda, yaitu skala K dan 1 per K. Nah, dari teorema 9.6, itu kan sudah terbukti bahwa jika ada dua komposisi suatu dilatasi dikomposisikan dengan titik pusat yang sama, maka kita cukup mengalihkan skalarnya saja. Ini kan pusatnya A, pusatnya A. Jadi kan P ke A, P aksen itu ke A lagi. Maka itu kan merupakan dilatasi dengan titik pusat yang sama ya komposisi. Nah, kita cuma mengalihkan K-nya saja. Tadi kan yang P dilatasi dengan pusat A itu kan dengan skala K. Nah, kemudian P aksen ini itu K sama dengan setengah. Jadi kita cuma mengalihkan 2 kali, kita mengalihkan K1 sama K1 kali K2. Nah, K1 tadi kan 2. K1 tadi kan 2, K2-nya setengah. Nah, 2 kali setengah itu kan 1. Jadi, hasil komposisi dari dua dilatasi tadi itu menghasilkan dilatasi itu sama dengan dilatasi terhadap pusat A dengan skala K sama dengan 1 titik P. Itu kan menghasilkan P sendiri, K sama dengan 1. K sama dengan 1 menghasilkan P sendiri. Ya, misalnya ya titik P dikalikan dengan 1. Kan ya, sebenarnya itu sendiri gitu. Nah, hal ini maka dilatasi pusat A dengan skala komposisi dari dilatasi pusat A dengan skala K yang dikomposisikan dengan hasil dilatasi titik A dengan skala 1 per K itu sama dengan identitas. Karena kan kembali ke titik asalnya, maka disebut identitas. Nah, dalam matematika, jika dua fungsi dikomposisikan dan hasilnya adalah identitas, maka fungsi yang satu adalah inverse dari yang lain. Nah, jadi ini kan menghasilkan identitas. Maka di salah satu komposisi ini itu merupakan inverse-nya. Nah, jadi kan kita membuktikan bahwa inverse dari dilatasi pusat dengan pusat A dengan skala K itu sama dengan dilatasi pusat A dengan skala 1 per K. Nah, oleh karena itu, maka D inverse D, D pusat A dengan skala K 1 per K itu fungsi,
Kemudian fungsi inputnya itu dilatasi di pusat A dengan skala A. Jadi terbukti. Teorema 9.11 yaitu DAK sama dengan DB1/K sama dengan SK-1 plus garis AB. Bukti pernyataan yang pertama yaitu ambil sebarang A, B, B, P, H, dan P, X, Y sebagai premis. Kemudian pernyataan yang kedua, secara aljabar akan ada P aksen, X aksen, Y aksen yang memenuhi, yaitu P aksen sama dengan DB1/N, P sama dengan 1/K, X min 1 min 1/K, P, 1/K, Y1 min 1/K, Hi merupakan bentuk aljabar dilatasi. Pernyataan yang ketiga, P double aksen sama dengan K 1/K X min 1 min 1/K P plus 1 min K A, K 1/K Y1 min 1/K Hi plus 1 min K B. Bentuk aljabar dilatasi dan fungsi komposisi. Kemudian pernyataan yang keempat, P double aksen sama dengan X plus KP min P plus A min AK, Y plus K Hi min Hi plus B min BK merupakan operasi aljabar dari pernyataan yang keempat. Kemudian P double aksen sama dengan X plus K min 1 P min A, Y plus K min 1 Hi min B. Kemudian pernyataan yang kelima yaitu XY plus K min 1 P min A, Hi min B sama dengan SK min 1 plus garis AB merupakan bentuk aljabar translasi. Ini terbukti. Selanjutnya ada contoh 9.12 yaitu sederhanakan untuk yang A itu dilatasi P 1/3 bundaran S 2 pada garis PQ bundaran DQ6. Nah, untuk yang B ini DP 2 bundaran S PQ bundaran DQ4. Nah, untuk penyelesaiannya yang A dulu yaitu DP 1/3 bundaran ini untuk titik-titik pada garis yaitu DP3 dan bundaran DQ 1/3. Lalu bundaran DQ 6. Nah, di sini kita substitusikan. Kita samakan yaitu DP 1/3 bundaran DP3 bundaran DQ 1/3 bundaran DQ 6. Nah, di sini kita dapat identitas. Ya, bundaran DQ 2. Nah, ini hasil sederhananya yaitu DQ pada titik 2. Nah, untuk yang B, DP2 bundaran SPQ bundaran DQ4. Nah, ini yaitu sama DP2 bundaran DP2 bundaran DQ 1/2 lalu bundaran DQ4. Nah, ini cara langkahnya itu sama seperti yang di atas yaitu DP2 bundaran DP2 bundaran DQ 1/2 bundaran DQ4. Nah, di sini dapat DP4 bundaran DQ2 ini dihasilkan di titik baru C8. Ini untuk contoh 9.12. Ini latihan 9.2. Di latihan 9.2 ini saya ambil yang soal nomor 4 yaitu diketahui titik A sama dengan 1/3 dan P, X, Y adalah suatu titik. Nah, yang A itu tentukan dilatasi titik P dengan pusat A skala 3/4. Jadi diketahui A sama dengan 1/3. S1 dan 3, 1,3. Kemudian P, X, Y. X, Y. Dan K sama dengan 3/4. Sama dengan 3/4. Nah, A ini kan titik pusat. Nah, pada tanggal 10 itu yang dilatasi disajikan dengan aljabar itu kan X aksen atau dalam artian ini itu P aksen, X aksen, Y aksen, sama dengan skalar 3/4. Jadi ini kan yang mau dilatasikan P, jadi dikali XY kemudian ditambah dengan 1 min K. 1 min K-nya 3/4
dikali titik pusatnya 1 dan 3. Nah, jadi ini kita kali 3/4 X dan 3/4Y. 3/4Y. Kemudian 1 min 3/4 kan 1/4. Nah, jadi 1/4 kali 1 1/4. Kemudian 1/4 kali 3 3/4. 3/4. 3/4. Maka X aksen sama dengan 3/4 X ditambah 1/4. Nah, ini bisa ditulis 3x plus 1 plus 1/4. Dan yang Y aksen sama dengan 3/4Y plus 3/4 menjadi 3Y plus 3/4. Nah, jadi dilatasi dari transformasi titik P itu X sama dengan 3X plus 1 dan 3Y plus 3/4 lagi P aksen sama dengan 3X plus 1 plus 1 per 4 sama 3Y plus 3 per 4. Kemudian yang B, jika S sama dengan X, Y, himpunan S sama dengan himpunan X, Y, dan sama 2X plus Y sama dengan 8, maka tulis persamaan dari dilatasi jadi S dengan pusat A dan 4. Ini lanjut tadi yang A kan sudah ini. Kemudian sekarang yang B, jika S sama dengan himpunan X, Y, sama dengan persamaan 2X plus Y sama dengan 8. Jadi persamaan dari dilatasi titik S terhadap pusat A dengan skala 3/4. Nah, ini jadi diketahui garisnya itu kan 2X plus Y 2X plus Y sama dengan 8. Nah, kemudian dari yang tadi itu kan X aksen kan P aksennya kan 3X plus 1 P aksennya X aksennya itu 3X plus 1/4 dan 3Y plus 3/4. Jadi kita tulis lagi X aksen yang tadi X aksen kan sama dengan 3X plus 1/4 plus 4 dan Y aksen sama dengan 3X plus 3/4. Nah, ini X 4 kedua ruas ini dikali dengan 4 sehingga menjadi 4X aksen sama dengan 3X plus 1 3X plus 1. Dan kemudian X sama dengan dari sini sehingga kita mendapatkan X sama dengan 4X aksen plus 1 ini min 1 kan ini plus ini plus min 1 min 1/4 per 3 kan ini X. Kemudian yang Y itu sama juga kedua ruas dibagi 4 menjadi 4Y aksen sama dengan 3X plus 3.
3x plus 3x 3y 3y sehingga y sama dengan 4y aksen min 3 per 3. Nah ini kan ketemu ya, x sama dengan ini dan y sama dengan ini. Kita masukkan ke ini, kan 2x plus y sama dengan 8. Nah kita substitusi, jadi 2 kali x nya 4x aksen min 1 per 3 ditambah y nya 4y aksen min 3 per y sama dengan 8. Kita kali jadi ini ini per 3 ya kan, y sama kan ini 4y aksen sama dengan 3y plus 3, y sama dengan 4y aksen min 3 per 3, ini per 3y bukan per y, per 3 nah kemudian ini kita kalikan 3 untuk menghilangkan yang bawah, sehingga 2 kali 4x aksen min 1 ditambah 4y aksen min 3 sama dengan 8. Ini 2 kali 4x aksen 8x aksen min 2 kemudian ditambah dengan 4y aksen min 3, ini 8 pindah ke sini min 8 sama dengan 0. Kan kita kali 3, 8 kali 3 iya ini kan dikali 3, ini belum, 8 kali 3 24 ini tetap 8, ini sama dengan 24, ini 24, ini 8x aksen 8x aksen plus 4y aksen min 2 min 3 min 24 sama dengan negatif 29 sama dengan 0. Jadi persamaan dari dilatasi titik S jadi dilatasi dari titik S terhadap pusat A dengan skala 3/4 adalah 8x, persamaannya 8x plus 4y min 29 sama dengan 0. Jadi latihan 9.2 ini bisa. Selanjutnya untuk uji kompetensi 9.2 saya ambil yang nomor 1 yaitu bayangan titik A di 1,3 jika didilatasikan oleh faktor skala 2 dengan titik pusat 2,1 dilanjutkan dengan didilatasikan lagi oleh faktor skala min 3 dengan titik pusatnya min 3,1 adalah apakah A, B, atau C, atau D. Nah, yang pertama kita dapat informasi yaitu titik asalnya itu A1 min 3, lalu untuk pusat dilatasinya itu oleh P min 1,1, lalu faktor skalanya itu 2. Nah, kita tahu rumusnya dilatasi untuk X aksennya itu adalah A plus K kali X min A. Lalu untuk Y aksennya itu B plus K kali Y min B. Nah, ini kita masukkan nilai-nilainya. Untuk X aksen yang pertama, untuk nilai A-nya itu kan 2 plus, ini nilai K-nya 2 kali 1
min 2 itu kita dapat 0. Lalu untuk yang Y aksennya itu 1 plus 2 dikali min 3 min 1, min 4, min 3 min 1, didapat nilainya itu 7. Min 7. Nah, selanjutnya ini kan kita dapat titik yang pertama untuk dilatasi yang pertama, yaitu aksennya itu 0, min 7. Nah, lalu kita lanjut ke dilatasi yang kedua, di mana faktor skalanya itu min 3. Nah, di sini titik pusatnya itu hasil dari dilatasi yang pertama, titik asalnya. Nah, untuk pusat dilatasinya itu ini min 3 skalanya, 1. Nah, faktor skalanya min 3. Nah, untuk X double aksennya itu rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu min 3 plus min 3 kali 0 min 3, maka didapat ini plus 3 dikali 3 9 min 12, dapat min 12. Untuk Y aksennya itu 1 plus min 3 dikali min 7 min 1 sama dengan 25. Ini dari 7 min 7 min 1 itu min 8, min 8 kali min 3 itu 24, 24 kali 1 dapat 25. Jadi didapat untuk bayangan akhir itu A double aksennya itu min 12,25. Berarti yang min 12,25 berarti yang ini yang A. Tuh.